Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Tante Tina dan hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar dari firman-Mu, kami mau belajar dari karakter-Mu, dan kami mau mengikuti Tuhan langkah-langkah-Mu Tuhan, supaya kami semakin hari bertumbuh semakin seperti Tuhan Yesus. Bukakan hati kami, Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang merasa puas. Bagaimana kita akan memahami bahwa Tuhan sebetulnya sudah mencukupkan segala yang kita perlukan. Dan kita patut merasa puas dengan itu dan tidak perlu meminta lebih. Nah anak coba lihat ini. Tante punya donat yang enak sekali. Siapa yang gak suka donat? Kalau Tante Tina suka. Soalnya donat itu manis, nikmat. Dan hampir semua orang biasanya suka donat. Ada donat gula, meses, selai, kacang, tiramisu, matcha. Wah, macam-macam. Kalau kamu suka apa? Tapi di setiap donat itu selalu ada lubang di tengahnya. Apa kamu jadi kecewa karena ini? Atau kamu berpikir, kenapa sih donatnya gak dibuat penuh aja biar aku bisa nikmatin lebih banyak? Bisa gak kita merasa puas memakan donat yang ada lubangnya? Atau kita mengeluh karena lubang itu? Sehingga kita tidak bisa menikmati donat itu sama sekali. Pernah gak kita bilang, Mami aku gak suka donat soalnya ada lubangnya? Rasanya Tante Tina gak pernah ketemu anak yang bilang begitu ya. Rasanya semua nikmatin aja kalau makan donat sampai habis bis. Nah, seperti orang-orang itu tidak pernah mengeluh karena ada lubang di donat. Sebenarnya kita juga bisa bersyukur atas hidup kita, merasa puas atas hidup kita, walaupun kadang-kadang ada hari-hari yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman, yang tidak sempurna. Seperti misalnya hari-hari ini, saat kita tidak bisa kemana-mana, saat kita harus ada di rumah terus hampir sepanjang waktu. Ya memang betul, ini bisa membuat kita bosan lalu mengeluh. Saat kita hanya bisa bertemu dengan anggota keluarga kita yang di rumah, tidak bisa ketemu teman gereja, teman sekolah, tidak bisa tengok nenek, atau saudara di luar kota. Dan di dalam rumah, kita melakukan kegiatan yang hampir sama setiap hari. Belajar pun juga dengan papa mama, tidak dengan guru atau teman-teman kita seperti biasanya. Aduh, kangen sama teman-teman. Dan juga kita harus mau makan apa saja yang dimasak papa atau mama tiap hari, yang kadang-kadang ya rasanya hampir sama. Betul nggak? Dulu, hal yang hampir sama juga terjadi pada bangsa Israel, yaitu saat mereka ada di padang gurun dan mengembara selama bertahun-tahun. Pada waktu itu, Tuhan memelihara mereka dengan menurunkan mana, roti dari surga setiap hari. Dan dengan makan mana itu, bangsa Israel bisa bertahan hidup. Dan Tuhan tidak pernah lupa memelihara mereka. Setiap hari Tuhan menurunkan mana. Sayangnya, setelah sekian waktu, mereka jadi bosan dengan mana. Lalu mereka mengeluh, kok makannya ini terus tiap hari? Aku mau daging, gak cukup roti terus. Mereka tadinya mengucap syukur dikasih mujizat setiap hari. Tapi sekarang mereka mengeluh. Coba kamu buka cerita ini di Bilangan pasal 11. Saat orang mulai mengeluh,
Mereka mulai merasa tidak cukup dan merasa tidak puas. Mereka lupa bahwa Tuhan itu sudah memelihara mereka, bahwa mereka sudah bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun karena Tuhan memelihara. Dan ini membuat Musa dan Tuhan sedih dan marah. Dan mereka harus tanggung akibatnya. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Israel ini, yang mengeluh dan merasa tidak puas, padahal Tuhan sudah memelihara. Mari kita belajar untuk merasa puas dengan apa yang kita punya dan belajar mencukupkan diri. Lalu, apa hubungannya sama donat, Tante? Nah, ini dia. Kita harus belajar untuk menikmati hari ini, walaupun hari-hari ini tidak menyenangkan. Tapi, terima saja hari-hari ini seperti saat kita makan donat. Kan kita tidak mengeluh makan donat yang ada lubangnya. Nah, jadi kita juga bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Berfokuslah pada apa yang kita punya, bukan pada apa yang kita tidak punya. Dan ingatlah bahwa Tuhan terus memelihara dan itu pasti cukup. Mari kita baca ayat mas kita yang diambil dari Filipi 4 ayat 11. Kali ini Tante ambil dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 11. Saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menuliskan ayat ini? Ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus, seorang rasul yang dalam masa pelayanannya mengalami banyak hal yang berat. Dia mengalami tantangan demi tantangan, tetapi justru ketika dia menderita, dia mengatakan hal ini. Mari kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan semua yang kita perlukan. Tuhan sudah memelihara. Kalau kita meminta lebih, itu artinya kita menjadi serakah. Mari kita akan belajar untuk bersyukur buat segala keadaan yang Tuhan izinkan kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah mengajarku untuk merasa puas dengan apa yang aku miliki. Ajar aku untuk selalu bersyukur atas apa yang masih aku punya, dan bantu aku untuk tidak menunjukkan mataku pada apa yang aku tidak punya. Dalam nama Yesus, Juru Selamat terkasihku, aku berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.